Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jumpa lagi dengan Bapak Abdullah Afan Sulaiman di mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Di video kali ini, Bapak Afan akan menjelaskan materi peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah, bagian yang kedua. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah ada 4 bidang. Jadi adik-adik, di materi kali ini kita akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah ada 4 bidang. A. Kemajuan bidang pendidikan. B. Kemajuan bidang ekonomi dan perdagangan. C. Kemajuan bidang militer dan sistem pertahanan. D. Kemajuan bidang pertanian. Baiklah, yang pertama adalah A. Kemajuan bidang pendidikan. Pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan, yang mana Daulah Ayyubiyah mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus, yang difokuskan untuk mengembangkan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Pembangunan dan pengadaan fasilitas kesehatan dibuat oleh Daulah Ayyubiyah untuk rakyat berupa rumah sakit. Jadi dinasti Ayyubiyah membuat sekolah madrasah untuk tempat belajar menuntut ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Kemudian juga dinasti Ayyubiyah membuat rumah sakit untuk rakyat, tidak hanya sebagai tempat berobat saja, juga sebagai sekolah kedokteran. Daulah Ayyubiyah meninggalkan seni menulis Arab indah yang disebut dengan istilah kaligrafi. Adik-adik bisa lihat yang di samping ini adalah contoh kaligrafi yang bertulisan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada masa itu, umat Islam mulai mengenal tentang perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana di Indonesia perayaan ini dikenal dengan istilah Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi Maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali dibuat, dikenal di masa dinasti Ayyubiyah. Yang kedua, kita masuk di bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa-penguasa Muslim membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan negara Eropa. Jadi pemerintahan Daulah Ayyubiyah bekerja sama
dengan penguasa Muslim untuk membangun perekonomian dan perdagangan dengan kota-kota yang berada di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan negara Eropa. Sejak saat itu, di dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit, letter of credit. Bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas dan membuat lagi percetakan mata uang dirham. Jadi adik-adik, di masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah, perekonomian pemerintahnya sudah membuat uang yang terbuat dari emas dan membuat uang dirham atau mata uang dirham. Dalam bidang industri, pada masa Ayyubiyah sudah mengenal kemajuan di bidang industri dengan dibuatnya kincir angin. Juga sudah ada pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. C. Kita masuk di bidang militer dan sistem pertahanan. Bidang militer dan sistem pertahanan Daulah Ayyubiyah. Pada masa pemerintahan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, kekuatan militer terkenal sangat tangguh, sangat kuat. Pada masa kepemimpinan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, kekuatan militernya dikenal sangatlah tangguh, sangatlah kuat. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar, Turki, dan Afrika. Selain juga memiliki alat-alat perang yang lengkap, pasukan berkuda, pedang, panah, dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Qol al-Jabal, atau lebih dikenal dengan sebutan benteng Salahuddin al-Ayyubi. Dan sampai hari ini, benteng tersebut masih berdiri kokoh dan megah. Selanjutnya, yang terakhir adalah bidang pertanian. Bidang pertanian pada masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk, bendungan, serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Jadi adik-adik, pada bidang pertanian ini, pemerintahan Daulah Ayyubiyah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di kota Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk, pembangunan bendungan, serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Sehingga para petani bisa merasakan manfaat yang luar biasa. Para petani sangat senang bisa mengambil manfaat dari irigasi, waduk, bendungan, dan terusan yang dibangun oleh pemerintah dinasti Ayyubiyah. Salah satu hasilnya adalah
produk panen yang berlimpah. Petani mengalami panen yang sangat berlimpah, seperti kurma, gula, dan gandum. Jadi para petani bisa merasakan manfaat dan fungsi irigasi, waduk, dan terusan yang telah dibuat oleh Daulah Ayyubiyah. Salah satu hasilnya, produk panen yang berlimpah dirasakan oleh para petani seperti panen kurma, gula, dan gandum. Salam. Berakhir sudah pembelajaran online kita pada hari ini. Mudah-mudahan video yang Bapak sampaikan bisa kalian mengerti dan pahami, sehingga bisa menjadi orang-orang yang berilmu dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Alfira Afan Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.